Peserta yang lain yang sedang penampilan yang keempat dengan nomor urut 4 atas nama Luis Xavier Dua Muarames, asal sekolah SDB Selamat Riyadi, Kecamatan Sukadawili, dengan judul Batu Menangis. Sudah, kita maju. Posisi dulu, cari posisi yang nyaman ya deh. Oke, siap? Kita mulai dari sekarang. Selamat pagi. Pagi. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Luis Xavier Dua Muarames. Saya lulusan dari SDB Selamat Riyadi. Saya berumur 10 tahun dan saya kelas 5 SD. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Batu Menangis. Cerita ini berasal dari daerah Kalimantan Barat. Dengar baik-baik ya ceritanya, jangan sampai ketinggalan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya yang cantik. Janda itu bernama Mak Dasah dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sangat sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suaminya yang meninggal dunia ketika Jelita berumur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena wajahnya yang cantik Jelita. Jelita menjadi anak kesayangan Mak Dasah. Demi cintanya kepada sang anak, Mak Dasah walaupun sudah agak tua, ia rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari demi hari berlalu, Jelita semakin tumbuh dewasa. Tetapi sayangnya, ia memiliki sifat yang pemalas. Ia tidak pernah mau membantu ibunya. Katanya hanya bersolek di depan cermin dan memamerkan kecantikannya. Selain pemalas, ia juga memiliki sikap yang manja. Setiap kali meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, Jelita meminta ibunya untuk diberikan baju baru. Bu, besok aku mau ke pasar. Aku mau beli baju baru. Loh, baju kamu kan sudah banyak. Yang belum kamu pakai juga masih banyak. Jangan tidak ngomong. Semua bajuku sudah jelek dan sudah ketinggalan zaman. Aku mau baju model terbaru. Tapi nak, bukankah sebulan yang lalu sudah ibu belikan baju yang baru dan harganya juga mahal? Namun, apa yang terjadi teman-teman? Jelita tetap bersikeras. Semuanya sudah kuno, Bu. Aku butuh baju baru sekarang. Baiklah nak, besok kita ke pasar. Akhirnya, ibunya pun mengalah. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke pasar. Tidak seberapa jauh, mereka bertemu dengan seorang pemuda dan bertanya kepada gadis itu. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Tetapi apa jawaban gadis itu? Bukan, dia adalah pembantuku. Di antara orang yang melihatnya itu, ada seorang pemuda lagi mendekatinya dan bertanya hal yang sama. Tetap saja gadis itu menjawab bahwa Mak Dasah bukanlah ibunya. Lalu
nak, sudah 3 kali ibu mendengar kau mengatakan hal yang sama. Ibu tidak ingin kau melakukannya lagi. Ibu, ini kan hanya pura-pura. Lalu mereka sampai di toko baju itu. Dengan gaya main berlenggak-lenggok, ia memilih-milih baju itu. Pemilik toko berkata pada ibu, "Anakku cantik sekali ya." "Iya, aku sangat menyayanginya." Mendengar percakapan mereka dengan ibunya, Jelita pun marah. "Sudah mengatakan berulang-ulang, yang bukan ibuku, dia hanyalah pembantuku." Lalu apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan pun turun. Petir mulai menyambar. Tar! 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 Suasana menjadi mencekam. "Ayo, kita harus segera buru-buru. Sepertinya akan ada badai," kata ibu. "Jelita, Jelita, ayo, kenapa kamu diam saja?" kata ibu bingung. Mbak Dasar memandang wajah Jelita aneh. "Ibu, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku." Jelita terpatah-patah bicaranya. "Ibu, maafkan semua kesalahanku. Ampuni aku, Bu." Mak Dasar menangis. "Tentu saja ibu mengampunimu, nak. Jangan tinggalkan ibu." Teman-teman semua, selanjutnya apa yang terjadi? Ternyata semuanya terlambat. Mak Dasar hanya bisa menangis dan memeluk batu itu. Batu itu mengeluarkan air mata. Batu itu dikenal dengan sebutan batu menangis. Nah, teman-teman, ada yang mau seperti cerita tadi? Tidak. Tidak mau kan? Mari kita lihat apa sih pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengar. Pertama, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Ibu kita bukan yang sempurna, namun jangan pernah malu mengakui bahwa ibumu adalah wanita terhebat dalam hidupmu. Kedua, mengajarkan kita untuk memiliki sikap sabar dan tabah. Kita diharapkan untuk memiliki sikap sabar dan tetap kuat untuk menjalani tantangan hidup. Ketiga, mengajarkan kepada kita tentang mengeluarkan doa. Doa seorang ibu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Maka sepantasnya jangan pernah malu mengakui bahwa ibumu adalah wanita terhebat dalam hidupmu. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali pada sang sudah menyinari dunia. Pergi merantau membawa peti. Cakep.